Teks eksplanasi. Kelas 6, tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya. Teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan atau menginformasikan proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena, baik itu alam, sosial maupun budaya. Fenomena alam yaitu peristiwa yang tidak diciptakan manusia. Contohnya, peristiwa letusan Gunung Merapi, gempa bumi, kondisi cuaca, pembusukan makanan, dan lainnya. Di sisi lain yaitu peristiwa yang merupakan fenomena sosial dan fenomena budaya yang dapat diamati melalui kehidupan sosial. Fungsi teks eksplanasi yaitu untuk memberikan penjelasan tentang proses terjadinya sesuatu berdasarkan prinsip sebab akibat. Ciri-ciri teks eksplanasi yaitu memuat informasi fakta, membahas suatu fenomena yang bersifat ilmu pengetahuan, bersifat informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembacanya, memiliki atau menggunakan tahapan ciri seperti pertama, kedua, berikutnya, terakhir, dan sebagainya, serta menggunakan kata penghubung sebab akibat seperti demikian, oleh karena itu, maka, dan lainnya. Struktur teks eksplanasi. Yang pertama yaitu penjelasan umum. Penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas dan biasanya terdapat pada paragraf pertama di awal kalimat. Yang kedua yaitu deret penjelas. Deret penjelas merupakan penjelasan proses mengapa dan bagaimana suatu fenomena bisa terjadi dan bisa terdiri dari lebih dari satu paragraf. Ketiga yaitu penutup. Penutup merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan, biasanya terdapat pada paragraf terakhir. Mengidentifikasi teks eksplanasi. Pertama yaitu teks eksplanasi dapat dibedakan jika dilihat dari strukturnya yang terdiri dari penjelasan umum, deret penjelas, dan penutup. Yang kedua yaitu teks eksplanasi akan bersifat faktual, sedangkan yang non-faktual adalah bukan termasuk teks eksplanasi. Yang ketiga yaitu informasi yang disajikan pada teks eksplanasi tidak bersifat mempengaruhi, hanya berupa informasi. Contoh teks eksplanasi. Pada paragraf 1, pernyataan umum yang memuat topik atau permasalahan yang dibahas pada teks terdapat pada paragraf pertama di awal kalimat. Pada paragraf kedua, biasanya terdapat deret penjelas yang berisi pernyataan, pendukung, fakta, juga informasi yang mendukung topik utama. Deret penjelas bisa lebih dari satu paragraf. Yang ketiga yaitu kesimpulan yang berisi hasil akhir dari uraian yang disampaikan pada bagian pernyataan umum dan juga deret penjelas. Terima kasih.